Sebuah makam palsu di area makam Kiai Ageng Nur Salim yang ada di Dusun Mantup, Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, dibongkar anggota dari Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Pembongkaran makam palsu dilakukan karena tidak ada silsilah atau bukti sejarah yang jelas dari makam tersebut. Anggota dari Perjuangan Wali Songo Indonesia (PWI) Laskar Fisabilillah membongkar makam palsu dengan panjang 2 meter dan tinggi 1,5 meter di atas permukaan tanah. Selama 2 tahun kebelakang, keberadaan makam tersebut sempat membuat warga bingung dan resah karena berada di luar kompleks makam yang seharusnya dan mencolok dari jalan raya. Kompleks makam ini sebenarnya adalah makam keluarga Kiai Ageng Nur Salim yang merupakan tokoh penyebar Islam di Ponorogo, sehingga banyak peziarah dari dalam maupun luar kota Ponorogo yang datang. Pembongkaran makam ini bertujuan untuk meluruskan sejarah dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Ini siapa? Namanya Mbak Nyai Ageng Condrowarti bin Sayyid Usman Al-Yamani. Itu siapa itu, Pak? Katanya itu istrinya Mbah Nur Salim yang berapa. Terus kalau Mbah Nur Salim itu ya istilahnya itu kan Moro Sepah, itu mertuanya Mbah Muhammad Besari. Pembongkaran makam ini ya untuk, kalau bagi saya ya bagaimana ya, untuk biar enggak seterusnya itu ramai, biar tenang masyarakat. Ya kalau dibongkar saya yang enggak nyuruh, saya yang enggak ngelarang. Intinya gitu. Selain itu, pembongkaran makam Nyai Ageng Condrowarti binti Said Usman Al-Yamani dilakukan karena tidak ada silsilah atau bukti sejarah yang jelas dari makam tersebut. Warga khawatir jika makam palsu dibiarkan dapat menimbulkan praktik-praktik menyimpang dari akidah dan pembelokan terhadap sejarah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Aris Sutikno, TV One, mengabarkan. Sebuah makam palsu di kawasan komplek pemakaman Kiai Ageng Nur Salim, Dukuh Mantup, Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, Ponorogo, dibongkar. Pembongkaran dilakukan sekelompok warga dari Perjuangan Wali Songo Indonesia (PWI) Laskar Sabilillah setelah adanya laporan dari pemilik lahan dan hasil klarifikasi sejarah yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Saat ini sudah bersama saya untuk mengetahui asal muasal sampai akhirnya makam ini dibongkar ada Ketua PWI Laskar Sabilillah, Pak Nanang Saiful Fatoni. Assalamualaikum Pak Nanang, kami ingin tahu kenapa sampai dibongkar. Pak Nanang, apakah betul sudah dipastikan ini palsu, Pak? Abal-abal? Ya, karena ada pemberitahuan dari warga, khususnya pemilik lahan yang melapor ke kita, terus kita tindak lanjuti, terus kita klarifikasi ke pemerintah setempat, kemudian kita lakukan identifikasi, dan diduga kuat dengan data-data yang ada, tidak adanya data yang valid, juga literasi dari makam yang bernama Nyai Condrowarti binti Sayyid Usman Al-Yamani tidak ada secara data valid ataupun keterangan secara turun-temurun dari warga setempat yang mengakui bahwasanya Nyai Condrowarti binti Sayyid Usman Al-Yamani sebagai istri ketiga dari tokoh besar Mbah Nur Salim atau mertua daripada Mbah Yai Ageng Muhammad Besari. Sudah berapa lama Pak Nanang makam ini berada, Pak? Hanya kami dari PWI selaku organisasi yang mempunyai visi misi pelurusan sejarah, kita lakukan normalisasi ataupun pelurusan sejarah yang ada. Pak Nanang. Yang nanti akan bahkan Pak Nanang. adanya pembelokan sejarah ataupun pembelokan akidah. Pak Nanang, kami ingin tahu Pak Nanang, sudah berapa lama makam ini ada, Pak? Kurang lebih 2 tahunan. 2 tahunan berarti banyak warga yang kena tipu, Pak, ya? Bisa dikatakan seperti itu. Jadi ada semacam arahan-arahan dari orang-orang tertentu, dari rombongan ataupun jamaah-jamaah untuk diarahkan ke situ.
untuk melakukan tahlilan ataupun ritual di situ. Itu dia Pak Nanang, kami ingin tahu unsur penyimpangan akidah dan pembelokan sejarah yang terjadi ini bagaimana Pak? Apakah ada ritual di luar kebiasaan yang ada di sekitar area Bapak? Iya, khususnya masyarakat Nahdliyin pada umumnya pada bulan-bulan tertentu itu melakukan ziarah makam. Dan memang fenomena yang ada bermunculan makam-makam baru, mungkin itu yang bisa dijadikan pundi-pundi sumber ekonomi atau apalah. Tujuannya kita juga tidak paham, yang artinya terus bikin kotak amal supaya terkumpul dana-dana dari makam tersebut. Biasanya Dan ada beberapa Pak Nanang di Ponorogo yang siap nanti kita normalisasi. Pak Nanang, kami ingin pastikan, ini kan pembongkaran makam, apakah hanya batu nisannya saja atau di dalamnya sesungguhnya ada jasad, Bapak? Mohon maaf. Tidak ada jasad. Oke. Kita simpulkan tidak ada jasad. Berarti murni kopong, ya Pak ya? Berapa Pak uang yang dikutip oleh mereka oknum-oknum nakal ini, Pak? Kalau itu kita belum dapat info yang valid, masalah berapanya itu belum. Baik, tapi sesungguhnya Bapak dalam 2 tahun terakhir ini, kalau Bapak lihat apakah memang selalu animonya tinggi Pak? Membludak Pak warga ke makam ini? Mohon diulangi Mas. Jadi selama 2 tahun ini warga betul-betul membludak ke makam ini Bapak? Iya. Beberapa rombongan sudah kita ketahui memang melakukan hal itu. Baik, tapi sesuai dengan bukti sejarah, kalau ditelusuri berarti makam Kiai Ageng Nur Salim ini ada tapi bukan di tempat yang Bapak bongkar ini Pak ya? Keberadaannya sudah diketahui Bapak? Jadi di situ ada di video yang di balik pagar itu makam Mbah Kiai Nur Salim. Kalau itu sejarahnya memang ada. Secara literasi, secara dokumen ada. Terima kasih banyak. Baik. Ketua PWI Laskar Sabilillah, Bapak Nanang Saiful Fatoni, terima kasih Pak sudah bergabung di Kabar Petang dan terus bongkar Pak makam abal-abal di sana Pak ya. Terima kasih Bapak. Sesaat lagi pemirsa di Kabar Petang, makam palsu tadi sudah kita simak bersama. Ternyata ada juga di situs Bedander di Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang dibongkar pula oleh warga. Pembongkaran dilakukan karena makam palsu itu dinilai berpotensi mengaburkan sejarah asli daerah dan menyesatkan. Pertanyaannya kok banyak yang percaya ya? Warga membongkar makam palsu yang berada di kawasan situs Bedander, Dusun Bedander, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pembongkaran dilakukan oleh warga dari 3 desa, yaitu Desa Manduro, Desa Sumber Ingin, dan Desa Sumber Gondang. Makam ini sebelumnya diklaim sebagai makam Sunan Chandramata, putra Pangeran Geseng, keturunan Majapahit. Namun setelah dibongkar, tidak ditemukan apapun di dalam makam, dan makam tersebut dinyatakan palsu. Dan pada waktu pembongkaran, memang dipastikan ketika dibongkar sepenuhnya sampai 100%, memang itu asli palsu, dipastikan palsu. Jadi di makam tersebut itu nggak ada apa-apanya di dalam. Yang ada hanya batu kumbung, bata ringan. Jadi di dalamnya tuh hanya batu kumbung, bata ringan, nggak ada apa-apa sama sekali. Jadi rata seperti tanah yang semula. Nah, terus. Warga berharap setelah pembongkaran makam palsu ini, kawasan situs Bedander yang merupakan saksi bisu kejayaan Majapahit dapat kembali dijaga keasliannya tanpa dirusak oleh cerita-cerita fiktif. Dari Jombang, Jawa Timur, Rohmadi, TV One mengabarkan. Masih ribut-ribut soal fenomena makam palsu, kali ini heboh makam palsu di situs Majapahit di Jombang, Jawa Timur yang terus bertambah. Ada satu makam palsu lainnya di area situs peninggalan kerajaan Majapahit yang menyesatkan sejarah. Hati-hati pemirsa.
Sebuah makam keturunan Majapahit di lokasi yang biasa warga kenal sebagai petilasan makam Jeladri diganti namanya. Lokasinya terletak di area hutan dan perbukitan di antara 3 desa, yakni Desa Sumber Gondang, Desa Sumberingin, dan Desa Manduro, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut penjaga situs peninggalan Majapahit di Jombang, makam itu adalah makam Wiro Rojo atau Wiro Sakti yang merupakan makam asli dengan tulisan aksara Jawa. Namun sekelompok orang mengganti nama makam tersebut menjadi makam Haji Muhajir dengan tulisan kaligrafi Arab. Kalau makam ini sebenarnya asli ya, Pak? Asli ini. Cuma dirubah tulisannya. Awalnya itu aksara Jawa. Terus diganti namanya Wiro Rojo. Wiro Rojo diganti tulisan Arab gitu. Nah, diganti tulisan Arab ini. Itu yang bangun kira-kira siapa, Pak? Itu yang bangun Jamaah Majnun, entah dari mana enggak tahu. Warga resah dengan penggantian nama tersebut karena dianggap menyelewengkan sejarah. Kini warga tengah bermusyawarah untuk mengubah nama tersebut kembali seperti semula agar tidak menghilangkan jejak sejarah. Dari Jombang, Jawa Timur, Rohmadi, TV One mengabarkan.